Ada roll sana tuh, ray of light. Assalamualaikum sahabat Om Jarwis. Pagi ini hari Senin tanggal berapa? Tanggal 2 Oktober 2023. Kami sedang berada di dataran tinggi Dieng, Wonosobo. Dan pada hari ini insya Allah kami akan lanjut pulang ya ke arah barat, ke arah Jakarta. Saya dan istri saya menggunakan bus, mikrobus ya, dari Dieng ini menuju ke Wonosobo dulu. Nanti kita akan lihat nih perjalanan ekstrim, jalur ekstrim di sekitar Dieng sampai ke arah Wonosobo. Nah, bagi teman-teman, nanti lihat perjalanan kami dari Dieng ini sampai ke Wonosobo, ini keren banget. Jalurnya jalur ekstrim dengan pemandangan yang, wah, dijamin keren lah. Damn, I love Indonesia. Dan kemarin kita sempat healing-healing di sekitar Dieng sini, dari mulai sore dan pagi ini, dan terpantau 6 derajat Celcius, dan ini kita naik motor hunting sunrise, menggigil banget nih. Istri saya juga agak wah, gemeteran dia. Tapi cahaya matahari sudah keluar nih, Masya Allah. Pas lagi dapat momennya juga awannya lagi kumpul di bawah tuh. Wow. Kayaknya harus berhenti dulu nih parkir motor supaya pengambilan kameranya stabil ya. Soalnya istri pegang handphone kayaknya nggak stabil sambil menggigil soalnya. Dan saya coba cari spot yang enak dulu ya. Kita parkirin motor dan mudah-mudahan bisa dapat momennya masih ada. Soalnya kalau nggak segera dieksekusi, momen seperti ini nih cepet banget hilangnya nih. Entah tertutup kabut atau awan yang di bawah itu sudah mencar, udah ambiar nih. Nah, ini posisi parkirnya enaknya di pinggir jalan, agak luas nih.
Memutuskan untuk berhenti di sini karena matahari sudah berangsur-angsur tinggi dalam beberapa menit, cepat banget ya. Warna jingganya juga sudah hilang. Akhirnya kami kembali lagi ke penginapan, arahnya ke Dieng 0 km dan menggunakan sepeda motor yang sudah kami sewa sejak kemarin. Sambil menuju pulang, kami sangat bersyukur sekali ya dapat momen langka sunrise atau matahari terbit di pagi hari dengan momen awan kumpul, posisinya ada di bawah dengan lautan awan ya. Kenapa saya bilang langka? Karena momen tersebut hanya bisa terjadi di musim-musim kemarau saja, dan puncaknya itu di bulan Juli sampai dengan bulan September. Dan ini saya dapatnya malah di awal Oktober, di tanggal 2. Jadi memang itu pun juga di Juli sampai September tidak dapat tiap hari ya. Momennya juga memang langka, jarang. Menurut penduduk setempat itu kalau cuaca sudah sangat dingin banget, kalau malam hari berarti besok paginya insya Allah tuh momen seperti itu akan dapat. Jadi enak banget ya dapat sunrise, momen yang langka, dapatnya di pinggir jalan lagi, nggak perlu mendaki. Waktu saya menggeluti hobi fotografi untuk genre landscape, itu ngejar sunrise itu kita harus capek-capek mendaki ke bukit atau harus melewati medan-medan yang berat gitu, dengan hasil yang worth it. Nah sedangkan ini nih hasilnya worth it banget, tapi kita dapatnya santai di pinggir jalan. Luar biasa nih, alhamdulillah. Ya, di depan kita akan lewat Gapura ya, Dieng Plateau. Nah posisi penginapan kami ini sekitar 1,7 km lah dari kilometer 0 Dieng. Jadi kalau dari penginapan kami ke 0 km Dieng itu menempuh perjalanan sekitar 4 menit dengan motor ataupun mobil, kalau nggak macet ya. Soalnya kalau di weekdays ini tuh nggak macet. Kalau weekend tuh wah udah macetnya lumayan parah di sini. Nah sebentar lagi kita akan tiba di penginapan. Nanti saya spill nih penginapannya. Penginapannya relatif murah dan view-nya Masya Allah keren dari penginapan. Ya ini tempat kami menginap, namanya itu ada tulisan Villa Gedung Putih, atau kalau dari Red Doors Syariah near kawasan wisata Gunung Prau. Jadi ya, nanti saya tulis di sini ya. Nah ini dia ada 3 lantai, ini bangunan baru. Bangunan baru ini masih dalam proses finishing ya. Dan kita nanti dapatnya di kamar lantai 3. Ini murah banget nih teman-teman. Kalau dari Red Doors di hari weekdays itu 173.000 saya bayar untuk per malam ya. Dan yang enak tuh apa? View di atas itu kita bisa lihat pemandangan tuh dari balkon di atas depan kamar langsung. Terus kemudian di atasnya lagi nanti ada rooftop lagi. Jadi ada total mungkin 4 lantai ya sama rooftop. Nah untuk posisi villa ini dia posisinya kalau dari arah Wonosobo sana, dari Wonosobo nih kanan jalan nih, jadi sebelah kanan ya. Jadi kalau kita ke arah sana ke 0 km Dieng, dari sini posisinya 0 km Dieng tuh masih sekitar 4 km, nggak jauh lah. Dan ini yang enak tuh view di depan hotel kita ini, pemandangannya bagus nih kalau kita lihat dari atas nanti di balkon tuh. Sekarang kita masuk ya.
Ya, ini kamarnya ada di lantai 3, lantai paling atas ya. Ini berjejer semua ke sana. Ini kita coba masuk spill dalamnya. Ini kita dapat pilihnya ranjang yang queen ya, lebar 180. Jadi di sini bisa ada pilihan twin, yang kembar, single, dan yang double. Nah, ini dapat fasilitas anduk dan sikat gigi. Ini ada wastafel. Nah, ini toiletnya. Ini ada water heaternya nih. Ada shower, ada kloset, duduk. Ya, lumayan. Plafonnya tinggi lagi. Nah, yang enak tuh view-nya kalau dari dalam kamar nih. Ini dia nih. Dia langsung menghadap ke bukit yang di luar. Nah, di sini juga ada dapur nih, kita bisa masak mie instan ya. Udah ada kompor, ada piring-piring, ada gelas, dan di sini juga disediakan apa tuh, dispenser. Nah, ini ada kursi-kursi buat kita santai-santai duduk menikmati pemandangan alam. Nah, ini juga ternyata ada tangga lagi ke atas nih, ke arah rooftop nih, lantai paling atas. Kita lihat ke atas ya. Ya, ini masih dalam tahap pembangunan ya, jadi masih lantainya masih belum dikeramik. Nah, ini dia adalah view dari lantai paling atas rooftop. Kita baru saja mengembalikan motor sewaan dan sekarang kita menuju jalan raya Dieng Wonosobo ini di depan ya. Sekarang jam 12:10. Kita akan tunggu mikrobus menuju ke arah Wonosobo ke kiri. Ini siang-siang jam 12 lebih malah mendung. Tadi kalau pagi malah mataharinya nyengat ya. Bisa menghangatkan diri. Langitnya tuh mendung. Mendung atau kabut ya. Ini cuacanya berapa mah? 19 derajat. 19 derajat kita cek tadi. Jadi sinar matahari tidak mampu menembus di celah-celah kabut atau celah-celah awan. Ya, makanya hawanya dingin. Ya, ini kayaknya bisnya nih ke arah Wonosobo nih. Ada orang lagi. Dan langsung bus dijalankan dari posisi titik 0 km Dieng, dan posisi duduk saya ambil di sebelah kiri untuk mengambil gambar nanti di sebelah kiri, dan istri saya duduk di sebelah kanan, jadi bisa saling melengkapi gambar nanti. Mikrobus ini dijalankan dari Kecamatan Batur, Banjarnegara menuju ke arah Wonosobo. Pagi sampai dengan sore bus ini selalu ada, dan banyaklah lalu lalang di kisaran jalan Dieng Wonosobo ini. Begitu juga sebaliknya dari Wonosobo ke Dieng bisa menggunakan bus ini. Tarifnya itu sebesar Rp20.000 per orang dari Wonosobo ke Dieng. Nah,
Kayaknya kalau kita di Dieng tuh dimanapun kita berdiri atau berpijak pasti dapat pemandangan indah. Soalnya kondisi alami geografinya ini berbentuk bukit-bukit berkontur ya. Dan semua bukitnya sudah digarap semua oleh penduduk lokal di sini nih. Tidak ada satupun bukit yang belum dikelola kayaknya. Semuanya bukit-bukit ini ditanami tanaman sayur-sayuran kayak semacam apa wortel, kemudian ada kentang, kubis, lobak dan lain-lain. Dan pertanian kentang ini merupakan salah satu pertanian terluas di Indonesia. Nah, itu ada penginapan kita tuh yang putih tuh. Tadi kita nginep di sana. Bukit-bukit yang sudah digarap sama manusia tuh biasanya jadi kelihatan indah dan apik ya. Karena ada garis-garis teratur terasering-nya. Bandingkan dengan bukit-bukit yang belum dikelola oleh manusia, biasanya masih berbentuk apa semak belukar atau rumput-rumputan biasa. Nah, kalau ini kan garis-garisnya teratur tuh terasering-nya. Suhu siang hari di Dieng ini kalau saya baca dari Wikipedia itu berkisar di 10 derajat sampai 20 derajat Celcius. Masuk kategori iklim subtropis ya. Dia tidak terlalu panas. Sehingga dengan iklim ini sangat mendukung sekali untuk pertanian dan bukit-bukitnya benar-benar nggak ada satupun yang tersisa untuk tidak dimanfaatkan. Selalu ditanami oleh tanaman sayuran, terutama kentang. Kecuali mungkin ada bukit-bukit yang kadar apa batunya itu terlalu banyak ya, jadi susah untuk dikelola untuk menjadi terasering. Dan seperti biasa kalau jalan di pegunungan itu banyak belak-belok dan naik turun. Tidak ada big bus untuk antar kota dan antar provinsi yang lewat sini. Mungkin terkait dengan masalah trayek ya. Kasihan kalau big busnya lewat sini yang antar kota antar provinsi. Nanti bus-bus umum yang mikrobus ini nih pada nggak laku. Kecuali big bus yang pariwisata. Kalau beberapa tahun lalu saya pernah menggunakan big bus lewat sini nih karena bus sewa ya, pariwisata. Dan inilah yang saya suka kalau kita keluar kota tuh naik kendaraan umum lokal di sini, berbaur dengan masyarakatnya dan melihat apa ya pakaian keseharian masyarakat di sini atau di daerah masing-masing. Jadi dulu pernah ada teman bilang kalau kita keluar kota tuh belum terasa nikmatnya berada di luar kota tersebut kalau kita belum naik kendaraan umum. Semacam apa ya suasananya kayak nggak dapet gitu kalau kita belum naik kendaraan umum lokal di sana ya. Nah, biasanya kalau kita sudah jalan siang gini, pemandangannya langitnya sudah kelihatan flat atau abu-abu tertutup sama awan ya. Beda kalau kita jalan pagi hari, langitnya masih bersih dari awan dan berwarna biru. Jadi kalau teman-teman sedang liburan ke Dieng, coba deh pagi-pagi itu diupayakan untuk jalan keluar. Pagi-pagi kalau bisa sebelum ini matahari terbit ya. Memang agak dingin banget sih. Nah, itu bagus, langitnya juga bagus dan syukur-syukur bisa dapat momen sunrise seperti tadi pagi yang saya abadikan. Nah, tadi pagi kita udah sempat lewat sini nih pakai motor. Dan kebetulan juga sudah saya rekam dengan langit yang clear, jadi Gunung Sindoro di depan itu kelihatan dan langitnya juga masih biru. Nah, ini saksikan teman-teman video berikut ini.
Kali ini bus sudah terisi penuh karena penumpang banyak yang naik dari pinggir jalan. Sampai di belakang pun ini juga sudah terisi penuh dari penumpang-penumpang yang habis dari pasar kayaknya ya. Dan akhirnya saya berdiri di pintu aja lihat pemandangan karena tadi ada ibu-ibu yang berdiri, kasihan ya kalau berdiri terus. Tapi beliau sempat menolak karena jaraknya deket kok, tinggal turun. Tapi nggak apa-apa, saya paksa duduk aja deh. Jadi saya yang sekarang bersenang-senang di pintu penumpang nih, mengabadikan view dari samping. Jalan Raya Dieng Wonosobo ini merupakan jalur umum ya. Kalau kita ingin ke Dieng melalui Wonosobo. Nah, kemarin itu saya ke Diengnya tidak lewat jalur sini, tidak lewat jalur Wonosobo ya, tapi saya melewati jalur dari Kajen Pekalongan. Sengaja kami tempuh melalui Kajen Pekalongan karena penasaran pengen tahu jalurnya kalau naik bus dari arah Kajen Pekalongan itu bagaimana dengan kondisi geografi alamnya ya. Tapi ternyata juga keren loh di sana, masya Allah. Itu spektakuler lah ke view-nya. Nggak bohong saya. Teman-teman kalau penasaran lihat video saya di channel ini ya. Nah ini dia thumbnailnya kayak ini nih. Nanti tinggal cari aja di channel saya jalur ke Dieng melalui Kajen Pekalongan dengan mikrobus tentunya. Sebenarnya di sana saya bagi 3 part ya, dari Jakarta menuju ke Dieng. Jadi yang pertama naik big bus, terus keempatnya itu kita naik turun dengan mikrobus. Ini kayaknya SPBU yang paling indah nih. Pernah saya lihat kayaknya waktu itu di TikTok atau di Instagram ya. Infonya bus ini nanti tidak masuk ke terminal Mendolo di Wonosobo. Jadi dia biasanya cuma sampai di Tugu 0 km Wonosobo atau di dekat alun-alun ya. Begitupun juga sebaliknya kalau kita dari Wonosobo mau ke Dieng, mikrobus ini tuh tidak ada di terminal Mendolo Wonosobo. Ada tapi dikit banget. Kebanyakan mereka standby-nya di Tugu 0 km Wonosobo atau di dekat alun-alun Wonosobo. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin naik atau mendaki Gunung Prau, itu dari terminal Wonosobo, terminal Mendolo ya, itu naik angkot lagi sedikit ke arah alun-alun atau Tugu 0 km Wonosobo. Ya mungkin sekitar Rp5.000 ongkosnya. Dan kita sudah jauh berada di bawah, cuaca dan suhunya tidak se ekstrim di Dieng tadi di atas ya. Ini udah lumayan agak hangat. Wes siap-siap nyalip truk. Kamera saya masukin agak dikit lagi lah. Agak mepet soalnya. Sebagian penumpang juga berangsur-angsur sudah ada yang turun dan bus ini mulai agak kosong, jadi saya pindah ya. Sudah hampir 1 jam kita turun dari Dieng menuju ke Wonosobo menggunakan mikrobus ini. Kalau posisi turun dia lebih cepat, tinggal meluncur aja ke bawah tanpa ngegas. Nah kalau untuk posisi nanjak dari Wonosobo menuju Dieng ini bisa memakan waktu sekitar 1 jam lebih atau mungkin 1,5 jam maksimal ya. Karena kan performa menanjak lebih berat dibanding turun. Dan kalau kita naik kendaraan mobil pribadi atau sepeda motor tentunya lebih cepat dibanding naik mikrobus. Karena kalau naik mikrobus kan harus naik turun penumpang, jadi menyita waktu agak lama dikit.
Dan sebentar lagi kita akan tiba di Tugu 0 km Wonosobo dan akan melanjutkan perjalanan dengan bus lain ke arah Terminal Mendolo. Nanti kita akan melanjutkan perjalanan ke arah Jakarta dengan big bus dari Terminal Mendolo Wonosobo ya. Saksikan video berikutnya teman-teman. Kami, yaitu saya dan istri saya, perjalanan Jakarta menggunakan bus dari Terminal Wonosobo ke arah Jakarta. Ada kejadian yang sangat menarik nih, nantikan ya. Ya, pas jam 13.30, setengah 2 ya. Kita tiba pas di perempatan ini nih 0 km Wonosobo. Jadi bisnya memang tidak masuk ke arah Terminal Wonosobo ya. Dia putar balik di alun-alun sih, alun-alun apa di 0 km ini. Ini dia 0 km ya. Kita kalau ke Mendolo terminal ke arah kiri sana ya. Kita tadi dari arah Dieng dari sana. Ini cuma nih Perboden nih jalannya. Sana view-nya juga masih bagus tuh. Oke teman-teman, saya pamit dulu undur diri. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf ya. Dan nantikan video berikutnya perjalanan kami dari Wonosobo ini menuju Jakarta menggunakan bus Legend Dieng Indah, dan ada kejadian yang menarik di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.